Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur yang dihimpun tim redaksi Jurnal Kotim kali ini akan segera menyapa Anda. Bersama saya Muhammad Haikal, inilah Jurnal Kotim selengkapnya. Tim terpadu pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur tertibkan reklame melanggar aturan. Penertiban dilakukan dengan mencabut paksa reklame yang terpasang di sejumlah titik di Kota Sampit. Dalam melakukan promosi melalui reklame yang terpasang di ruang publik, pelaku usaha harus mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Namun tidak sedikit pelaku usaha nakal yang memasang reklame menyalahi aturan. Untuk itu pada Kamis kemarin, tim terpadu pemerintah Kota Waringin Timur melakukan penertiban. Tim ini terdiri dari Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perizinan, Perhubungan, Tata Ruang, serta Satpol PP. Penertiban dilakukan dengan mencabut paksa reklame melanggar aturan yang terpasang di sejumlah titik di Sampit. Reklame yang melanggar diantaranya tidak berizin, tidak membayar pajak daerah, serta masa berlaku habis. Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang masuk melalui pajak daerah. Reklame yang diduga belum membayar dan tidak mengurus izinnya dan masa berlakunya yang sudah habis. Jadi pertama reklame ini yaitu pertama untuk pendapatan meningkatkan PAD ya, pendapatan asli daerah kita, kemudian untuk penataan ruang supaya daerah kita ini jadi tertata dan bagus dan bisa untuk menarik pariwisata. Kemudian untuk kesadaran para pelaku usaha juga bahwa untuk reklame harus membayar dan untuk PAD kita dan untuk kepentingan daerah untuk meningkatkan pembangunan di daerah kita sebenarnya. Jadi reklame pada hari ini kita tertibkan karena mereka belum membayar. Ada yang tidak izin dan ada yang masa berlakunya sudah habis dan tidak membayar pajaknya ada. Dalam penertiban tersebut terdapat 12 titik reklame yang melanggar aturan. Namun saat akan ditertibkan, banyak pelaku usaha yang akhirnya membayar pajak dan mengurus perizinannya. Penertiban reklame melanggar aturan akan dilakukan secara berkelanjutan, sehingga PAD melalui pajak reklame bisa maksimal. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, Majelis Agama Hindu Kaharingan pada Kamis kemarin melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Kota Waringin Timur. Mereka menuntut agar ritual keagamaan Hinting Pali tidak digunakan sembarangan. Di depan kantor Bupati Kota Waringin Timur, ratusan masyarakat umat Hindu Kaharingan menyuarakan sejumlah aspirasi dan tuntutan mereka. Salah satu yang menjadi tuntutan utama adalah meminta agar ritual keagamaan Hinting Pali tidak digunakan sembarangan. Mereka menilai banyak permasalahan terutama sengketa lahan menggunakan Hinting Pali sebagai penyelesaian. Dalam aksinya, masyarakat Hindu Kaharingan juga melaksanakan ritual Hinting Pali di salah satu sudut halaman kantor Bupati Kota Waringin Timur. Mereka menuntut Bupati Halikinur mengeluarkan surat edaran agar Hinting Pali tidak digunakan untuk permasalahan lahan dan sejenisnya, serta mencabut Hinting Pali yang masih terpasang di salah satu lahan perkebunan di Kota Waringin Timur. Seringkali ritual Hinting Pali itu digunakan untuk menutup lahan, untuk mengganti rugi dan sebagainya yang bukan pada peruntukannya. Kami tidak ikut permasalahan lahan dan sebagainya, silakan. Yang kami ingin tegakkan, jangan gunakan Hinting Pali untuk hal tersebut. Karena Hinting Pali itu adalah ritual keagamaan yang penempatannya sudah jelas. Di mana tempat dipasang, di mana pelaksanaannya. Yang intinya bukan untuk menuntut ganti rugi dan sebagainya. Kami minta kepada Bupati, tolong tegakkan itu. Kami tidak menuntut banyak. Lepas Hinting Pali itu, jangan lagi digunakan untuk sembarangan tempat. Minta kepada Bapak Bupati membuat edaran kepada Demang, kepada Ormas, apabila ada permasalahan lahan dan sebagainya, jangan menggunakan Hinting Pali. Silakan mau portal, mau apa namanya silakan. Tapi jangan menggunakan ritual agama kami Hindu Kaharingan untuk hal tersebut. Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Waringin Timur, Rihel yang menemui pengunjuk rasa, mengatakan akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Bupati Kota Waringin Timur. Tapi nanti ini tuntutan yang ada disampaikan ada 3 tadi tuntutan nanti kita sampaikan ke Bupati.
Kemudian secepatnya ada ngambil keputusan minimal apa yang dituntut itu bisa diselesaikan. Satu, membebaskan, memberhentikan Damang. Yang kedua, melepas Iping. Yang ketiga, bikin surat edaran kepada Damang-Damang supaya jangan melaksanakan Iping Pali tadi. Itu ada 3 tadi yang kalau tidak salah yang saya tangkap. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam waktu 2 kali 24 jam, para pengunjuk rasa mengancam memasang hinting pali di seluruh pintu masuk kantor Bupati Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kita beralih ke informasi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat di 19 wilayah di Indonesia mulai 27 Juli hingga awal Agustus 2024 atau saat masa puncak kemarau. Dirilis melalui BMKG Minggu 28 Juli 2024 hingga awal Agustus, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang terjadi di bagian tengah dan timur, meskipun secara umum saat ini sedang berada di puncak kemarau. BMKG merilis peringatan dini potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat di 19 wilayah di Indonesia mulai 27 Juli hingga awal Agustus 2024 atau saat masa puncak kemarau. Antara lain terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan NTT. Situasi serupa juga berpotensi melanda Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh gelombang ekuator Rossby yang mendukung potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Selain itu, faktor pemanasan skala lokal memberikan pengaruh cukup signifikan dalam proses pengangkatan massa udara dari permukaan bumi ke atmosfer. Saat musim kemarau, BMKG mengimbau masyarakat untuk bijaksana dan hemat dalam menggunakan air serta menghindari membuka lahan dengan membakar, terutama di daerah hutan yang bertanah gambut karena mudah terbakar, sebab jika terjadi kebakaran akan sulit dipadamkan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Bergeser kita ke informasi Kota Waringin Barat. Pemirsa, babukung adalah ritual tarian pada upacara kematian dalam agama Kaharingan yang dilaksanakan oleh beberapa rumpun suku Dayak. Khususnya suku Dayak Tomun, Dayak Ngaju, dan suku Dayak lainnya yang masih menganut agama Kaharingan di Kalimantan Tengah. Salah satunya di Desa Panahan, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat. Tarian ini menggunakan topeng yang disebut topeng Sababuka atau juga luha dengan karakter imajinasi maupun karakter hewan tertentu, sedangkan para penari disebut bukung. Tarian babukung dilakukan sebelum mengiringi upacara penguburan atau sebelum mayat dikubur maupun saat ada upacara tiwa. Tarian bukung sendiri dilakukan dengan diiringi musik khas suku Dayak. Ketika seseorang dari suku Dayak yang menganut agama Kaharingan ada yang meninggal dunia, bukung-bukung akan datang untuk menari menghibur keluarga yang berduka, serta memberikan bantuan berupa uang, sembako, dan hewan ternak seperti babi atau ayam. Seperti yang dilakukan warga Desa Panahan, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir ini. Kepala Desa Panahan juga
juga menjelaskan budaya ini dilakukan turun-temurun di desanya, yang merupakan budaya asli yang diturunkan oleh nenek moyang suku Dayak Tomon. Kebudayaan yang bersifat ritual itu hingga saat ini masih dijaga kelestariannya, serta dikembangkan oleh masyarakat suku Dayak pedalaman Kalimantan Tengah. Ritual kematian suku Dayak agama Hindu Kaharingan yang selalu ada dan dilakukan masyarakat Desa Panahan. Ada 2 bukung yang dilakukan pada acara ritual adat agama Hindu Kaharingan suku Dayak Tomun di Desa Panahan ini. Yang pertama bukung rapus. Bukung rapus dilakukan pada sore hari dan tidak boleh dilakukan pada malam hari. Sedangkan pada malam harinya dilakukan acara adat bukung bajang, bukung niaga, dan bukung bulik. Pada pagi harinya sebelum jenazah dikubur dilakukan bukung manggang. Bukung ini juga merupakan rangkaian adat agama Hindu Kaharingan yang wajib dilakukan sebelum penguburan. Selain bukung tersebut masih dilanjutkan dengan bukung-bukung lainnya sebelum penguburan. Yaitu yang mana telah dilaksanakan pada hari kemarin, pada sore kemarin, itu bukung rapus. Bukung rapus itu artinya bukung sore yang tidak boleh dilaksanakan pada malam hari. Itu hanya khusus untuk sore hari. Kemudian malamnya dilanjutkan dengan bekakika, terus bukung baja, bukung niaga. Setelah itu baru ada bukung bulik, namanya bukung bulik yang bervariasi. Setelah itu baru dilanjutkan penguburan. Setelah penguburan dilanjutkan dengan ritual-ritual tewahnya sesuai jenjang orang yang meninggal. Adat yang dilaksanakan sesuai jenjang yang meninggal. Maksudnya jenjang yang meninggal itu karena di Panahan terdiri dari ada suka, ada hulut. Ya, suka itu berarti orangnya agak tertinggi, istilah dalam kesukuan dia itu agak tertinggi, jabatan atau penggolongan. Ya, kalau yang hulut itu dia agak terbawah. Jadi ritual yang dilaksanakan menurut jenjang apa yang jelas ya. Ya, tewah itu dilakukan setelah penguburan. Karena tewah itu ritual pembersihan dari jenazah-jenazah yang telah meninggal. Bagi masyarakat suku Dayak Tomun, ritual tarian babukung ini memiliki nilai historis dan spiritual yang sangat tinggi karena merupakan peninggalan asli dari nenek moyang mereka yang ada di Kalimantan. Selain mengandung nilai kesenian tari, babukung juga mengandung nilai kesenian topeng, tata busana, dan teater. Gerakan yang dilakukan oleh babukung tergantung pada luha yang dipakai. Luha yang dipakai memiliki berbagai variasi hewan, biasanya berupa burung, kelelawar, atau naga yang masing-masing dari karakter luha tersebut memiliki makna serta perwujudan dari roh leluhur. Luha juga dipercaya dapat berkomunikasi dengan leluhur dan mengusir roh jahat. Ada satu luha yang dipercaya memiliki kekuatan paling besar dari luha-luha yang lain, yakni luha bukung kambe atau luha bukung hantu. Jamri, SBTV. Sampai di sini jumpa kita di Jurnal Kotim kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.